Apa saja khilaf-khilaf yang tidak boleh toleransi? Pertama, khilafun syadz. Khilaf yang syadz namanya khilaf yang tidak dianggap, ya, khilaf yang tidak dianggap. Dan ini meskipun ada sebagian salaf yang berpendapat, namun dia disebut dengan zallatul alim, yaitu kesalahan seorang ulama, karena tidak ada yang maksum. Contohnya kita dapati sebagian ulama, sebagian salaf ada yang bolehkan berhubungan dengan wanita lewat dubur, ada. Jangan mengatakan ini ada mana ada salaf yang bolehkan seperti ini. Kemudian kita mengatakan berarti boleh. Oh enggak, ini khilaf syadz kata para ulama. Namanya dia keliru, maka kita jangan mencari kekeliruannya. Contohnya ada sebagian salaf, tabi'in atau tabi'in kalau tidak salah atau yang lain, intinya salaf yang bolehkan nikah mut'ah, ada. Tidak sampai kepada dia dalil tentang pengharaman nikah mut'ah. Maka jangan seorang mengatakan tuh, salaf juga ada yang bolehkan, berarti saya boleh dong nikah mut'ah. Enggak boleh. Ini namanya khilaf yang syadz. Contohnya sebagian ulama Hanafiyah berpendapat tentang bolehnya seorang minum nabidh. Nabidh itu asir, apa namanya, jus. Jus yang dibuat dari sebagian buah, kemudian mengalami proses fermentasi sehingga muncul alkohol, ya, kalau diminum enak. Ada nabidh, ya, nabidh jus tadi yang melalui proses fermentasi, ada yang terbuat dari anggur, ada yang terbuat dari beras, ada yang terbuat dari korma, ada yang terbuat dari gandum, ya. Nah, jumhur ulama berpendapat seluruhnya diharamkan, ya. Kalau sudah menjadi khamar, seluruhnya diharamkan. Tetapi mazhab Hanafiyah mengatakan yang haram cuma yang dari anggur. Yang dari anggur. Adapun selain dari anggur, kalau diminum selama tidak sampai teler, tidak apa-apa. Ada bir, oh ini bir gandum, oh tidak apa-apa selama tidak teler. Ini pendapat yang keliru. Ini tidak dianggap, ini khilaf yang syadz. Khilaf yang syadz, keliru. Kemudian juga di antara khilaf yang tidak ada toleransi, misalnya khilaf yang diada-adakan, yang dahulu para ulama tidak khilaf. Saya boleh contohkan misalnya masalah tahlilan. Tahlilan itu, ya, dengan metode yang ada sekarang ini, ya, ternyata para ulama dahulu mengingkari, bahkan ulama Syafi'iyah. Kemudian datang orang sekarang, orang-orang belakangan mengatakan boleh. Kenapa? Agar kita tidak ribut dengan tradisi. Toh para ulama Syafi'iyah hanya mengatakan makruh. Daripada kita ribut, maka makruh ini kita tempuhi aja, tidak jadi masalah. Ini bukan begitu cara, ya, berdalil. Kalau begitu semua makruh bisa kita kerjakan gara-gara daripada ribut misalnya. Ya, kita bilang para ulama Syafi'iyah dahulu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membid'ahkan. Lantas kemudian muncul zaman sekarang sebagian orang melakukan tradisi tertentu yang tidak ada contohnya sama sekali dan tidak pernah disebutkan khilafnya oleh para ulama, maka kita mengingkari khilaf tersebut. Kenapa? Tidak ada di buku-buku fikih. Coba buku-buku fikih mana? Saya kemarin sempat ke kantor Mahkamah Agung khutbah Jumat. Saya dapat buku judulnya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin adalah buku karangan ulama Indonesia, ya, yang dia pernah belajar mungkin di Mekah, ya, kemudian dia pulang ke tanah air menjadi syekh besar, ya, di Kalimantan. Makanya di Banjarmasin ada masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, ya. Sabilul Muhtadin, ya. Saya buka buku dia, saya buka masalah tahlilan. Ya, karena ini ulama Syafi'i Indonesia, ulama Syafi'i Indonesia. Kemudian saya buka, kemudian saya foto, ya, dari buku tersebut, dan ada fotonya, ya. Ini fotonya, ya. Nggak kelihatan, ya. Kalau ente bisa lihat hebat. Saya bacakan. Saya baca ini pendapat dia dalam buku Sabilul Muhtadin halaman 503. Dan saya tanya sebagian teman-teman di Banjarmasin, kata mereka kalau sudah bahasan-bahasan ini mereka baca buku Sabilul Muhtadin, mereka loncat tidak dibaca. Apa kata Syekh ini, penulis buku ini? Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Makruh lagi bid'ah menghadiri undangan itu. Nah, jadi dia katakan jelas tidak boleh. Orang yang sudah kematian kemudian buat makanan, mengundang orang sebelum kematian maupun sudah kematian. Setelah penguburan atau sebelum penguburan tidak. Ini mazhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i. Namun orang-orang sekarang menyelisih mazhab Syafi'i
kemudian membolehkan hal ini, maka tidak kita toleransi. Tapi dalam pengingkaran tentunya kita butuh hikmah. Tapi maksud saya jangan seorang mengatakan, Ustaz, masalah tahlilan kan masalah khilafiyah, kita bilang bukan masalah khilafiyah. Mana dalam buku fikih klasik yang mengatakan boleh apa? Acara tahlilan. Kalau ada, ternyata pendapatnya 10 ulama berpendapat, maka saya toleransi. Meskipun saya yakin itu bid'ah. Tapi kalau ada ulama Syafi'i misalnya 20 ulama mengatakan itu disunahkan, maka saya wajib bagi saya untuk apa? Toleransi. Karena itu berarti masalah khilafiyah. Tapi kalau enggak ada, berarti ente ngadakan-adakan, ente mengkhilaf-khilafkan, bukan khilaf. Jadi tidak semua khilaf kemudian atau yang dianggap khilaf kemudian kita benarkan.